Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali hadir di Vox Justitia, podcast Pengadilan Negeri Lamongan. Tentunya kami hadir dalam rangka hari ulang tahun Mahkamah Agung yang ke-79. Tapi sebelum itu akan saya ucapkan sedikit salam dari Lamongan untuk keadilan. Baik, untuk tema pembahasan kali ini adalah tentang mediasi dan pastinya kita akan berbincang dengan pakar yang sudah lama berkecimpung di bidang hukum, yaitu Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Iman Prihandono, SH, MH, LLM, PhD. Ini nggak bisa satu nafas, Bapak. Jadi saya harus potong-potong. SH, MH, LLM, PhD. Dan sebelum kita bertanya lebih lanjut, akan saya bacakan sedikit resume pendidikan, sedikit biografi pendidikan dari Bapak Dekan Fakultas Hukum UNER. Yaitu untuk menyelesaikan studi sarjana hukum diselesaikan oleh beliau di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian untuk magister hukum beliau menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia, dan untuk gelar LLM Lex Legibus Magistra diselesaikan oleh beliau di University of Sydney, dan kemudian untuk gelar PhD beliau menyelesaikannya di Macquarie atau Macquarie apa? Macquarie. Boleh. Macquarie boleh. University di Sydney, Australia, dan sekarang ini beliau aktif menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan masa jabatan 2020 sampai dengan 2025. Begitu ya, Bapak? Kurang satu tahun lagi. Bisa diperpanjang, Pak ya? Baik, Bapak, kita kan sekarang ini mengangkat tema topik bahasan tentang mediasi. Nah, mediasi ini adalah kata-kata yang sering diucapkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Tapi sebenarnya maknanya itu ada makna secara hukum. Secara kacamata hukum itu berbeda. Jadi Bapak bisa dijelaskan mediasi itu dalam tatanan hukum itu seperti apa? Ini agak sulit ini. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini di Fakultas Hukum UNER lagi pagi. Selamat pagi semuanya. Pertama saya mau bilang terima kasih dulu kepada Pak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Pak Dr. Maskur ya, yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Hukum UNER ini untuk membuat podcast ini. Juga di sini ada Dinda, staf dosen kita, yang akan sekaligus juga host ya. Jadi ini hostnya sebelah sana, narsumnya sebelah sini, kita collab, istilahnya collab ya. Istilah sekarang kan collab. Kolaborasi Pak ya. Kolaborasi, karena kalau daripada bersaing, bagus kita berkolaborasi gitu kata anak sekarang. Iya. Jadi semangatnya apa? Collab ini karena kita sama-sama sadar, sama-sama menaruh perhatian yang besar kepada mediasi ini. Pak Ketua PN ini kawan juga di TOT, mediator gitu. Kita sama-sama pernah ikut pelatihan di TOT untuk mediator ya, Pak Ketua. Dan fungsinya adalah kita jadi pendidik, pengajar, trainer untuk mendorong, melahirkan mediator handal, gitu kan. Sebelum menjawab pertanyaan, ininya dulu, prolognya agak panjang, gitu. Nah harapannya supaya semakin banyak mediator yang tersedia di masyarakat, penyelesaian sengketa itu jadi lebih. Nah ini juga menjawab pertanyaan itu tadi. Penyelesaian sengketa jadi lebih cepat, jadi mudah, biaya ringan dan lain-lain gitu ya. Mendukung tentu penyelesaian sengketa yang ada di pengadilan sendiri. Mediasi. Nah, mediasi itu
salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang ada bentuk penyelesaian sengketa lah ya, ada di masyarakat kita, hidup sejak zaman nenek moyang kita gitu. Tradisi budaya Indonesia yang musyawarah, mufakat, itu sebenarnya bentuk mediasi. Nggak harus ada sengketa sih. Bisa jadi ada permasalahan bersama kan, itu diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Atau dengan adanya sengketa, terus ada mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa yang di tengahnya itu ada mediatornya. Gitu. Kalau bahasa Inggris kan, mediasi itu lahirnya dari bahasa Inggris to mediate. Siapa yang bertindak to mediate itu? Ya, mediatornya. Gitu. Seorang mediator, Bapak ya. Mediator. Tadi prolognya udah saya sampaikan tadi. Saya dengan Pak Ketua ini sahabat dekat dan punya misi yang sama. Gitu. Kalau visi saya nggak tahu nih, karena visi kita beda, Pak. Tapi misinya sama. Misinya di bidang mediasi sama. Betul, visinya kan ikut Pak Ketua, visinya ikut Mahkamah Agung. Iya, ya nggak? Betul. Visi kita di kampus itu pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian gitu. Tapi misinya sama, misinya sama. Jadi mediasi itu adalah bentuk penyelesaian sengketa di mana ada mediator di tengahnya yang para pihak itu bisa mengusulkan bentuk penyelesaian dari sengketa mereka sesuai dengan keinginan mereka. Gitu. Jadi tugas mediator adalah menggali bentuk-bentuk penyelesaian atau solusi sebanyak mungkin, solusi alternatif gitu. Digali terus sama mediator sehingga diharapkan ya, tercapailah sebuah solusi bersama. Suatu kesepakatan bersama. Nah, nanti dituangkan jadi kesepakatan. Oh, gitu. Dituangkan dalam suatu kesepakatan. Gitu. Oke. Seperti itu rasanya, Bapak ya. Jadi penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dan ditengahi oleh seorang mediator untuk mencapai kesepakatan bersama, mencapai mufakat istilahnya begitu. Jadi apa bedanya Bapak? Itu mediasi dengan negosiasi dan arbitrase, sama-sama menggunakan penengah pihak ketiga. Wah, iya. Itu bedanya di mana lagi itu ya? Ya, jadi memang di penyelesaian sengketa alternatif nih ya, namanya kan penyelesaian sengketa alternatif selain daripada pengadilan gitu. Ada banyak jenisnya. Kita yang belajar di kampus juga kita mengajarkan mahasiswa juga begitu. Kita ada mata kuliah PSA namanya penyelesaian sengketa alternatif, kita berikan kepada mahasiswa. Bahkan keahliannya juga kita asah. Negosiasi, arbitrase dan lain-lain. Yang kita bilangnya apa? Bukan yang konvensional, yang ya kan litigasi, non litigasi gitu ya. Litigasi juga kita asah gitu yang di pengadilan. Nah, yang alternatif juga iya. Negosiasi itu dua pihak gitu ya. Mungkin ada penengah ada yang membantu gitu di tengah, tapi sifatnya pasif. Kalau negosiasi lebih diutamakan para pihak langsung aja. Oh iya. Para pihak langsung menyampaikan offer and acceptance. Offer dan offer dulu. Jadi siapa yang offering, terus yang lain juga offering, dari situ nanti ketemu gitu. Kalau ketemu, namanya juga upaya penyelesaian ya. Gitu. Nah di mediasi sebenarnya unsur negosiasinya juga ada, ya nggak Pak Ketua? Ya. Saya belajarnya ada Pak Ketua nih. Beliau TOT-nya satu angkatan lebih dulu dari saya gitu kan. Tapi kita satu guru satu ilmu. Nah di dalam mediasi sebenarnya juga ada negosiasinya, tapi mediator berperannya aktif. Gitu. Mendorong para pihak untuk bernegosiasi, gitu. Mendorong para pihak untuk mengoffer, membuat tawaran-tawaran yang positif, tawaran-tawaran yang masuk akal, yang mungkin untuk dikerjakan. Jadi kan nggak mungkin tawarannya, udah kita pindah ke bulan gitu kan, tawaran yang di luar nalar gitu. Nah mediator yang mendorong para pihak untuk saling mengeluarkan tawaran gitu.
Dan itu kan negosiasi, tapi didorong oleh mediator. Beda dengan negosiasi yang biasa. Negosiasi itu murni keinginan para pihak untuk mengajukan tawaran. Gitu. Kalau dia merasa dia udah berhenti, udah nggak seneng lagi, terus dia mau berhenti melakukan tawaran, ya berhenti kalau di negosiasi ya. Tapi kalau di mediasi, mediator yang mendorong terus untuk mengeluarkan penawaran solusi alternatif. Dari masa. Nah, arbitrase beda lagi gitu. Arbitrase memang ada arbitrator, baik itu bisa jadi arbitratornya tunggal, bisa jadi majelis gitu, biasanya ganjil, angkanya 3, 5 gitu. Nah, tapi arbitrator yang sebagai yang di tengah ini, dia pemutus gitu. Dia yang menentukan, ya sama dengan di pengadilan gitu. Dia yang memutus siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang harus membayar, harus mengganti, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, berhenti, itu arbitrator yang memutus, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan ex aequo et bono kalau disepakati ex aequo et bononya gitu. Putusan arbitrase ini mempunyai kekuatan eksekutorial, Bapak, kalau itu disamakan dengan putusan pengadilan? Punya? Iya. Dan harusnya memang harus punya gitu, harus punya. Cuma memang kekuatan eksekutorialnya harus minta dulu. Jadi dimohonkan dulu ke pengadilan. Jadi nggak serta-merta, tidak serta-merta. Gitu. Bisa langsung dieksekusi, tidak seperti itu, Bapak, ya. Harus melalui prosedur, yaitu mengajukan permohonan ke ketua pengadilan. Ya. Seperti itu, Bapak, ya. Iya, tanyanya ke Pak Ketua dong, jangan ke saya. Itu betul begitu ya, Pak Ketua. Bagiannya Pak Ketua. Ini tadi belum saya perkenalkan juga hadir Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, yaitu Bapak Dr. Maskur Hidayat SHMH, dan kebetulan beliau menyelesaikan doktornya ini di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jadi saling berkolaborasi. Seperti kata Bapak Dekan tadi. Baik, Bapak, tadi sedikit banyak kita sudah mengetahui perbedaan antara negosiasi, arbitrase, dan juga mediasi. Nah, sekarang ini kami menfokuskan kepada mediasinya. Namanya orang hukum pasti ingin bertanya, kenapa mediasi ini penting, Bapak? Diatur di mana? Dasar hukumnya apa, Pak? Yang tahu dasar hukumnya biar Pak KPN aja. Gimana, Pak Ketua? Ya, mungkin nanti Pak KPN tambahkan ya. Iya. Kenapa kok mediasi ini penting? Iya. Kenapa kita harus repot-repot mendorong ini gitu. Kenapa kita ya Pak Ketua harus ada TOT, lembaga pelatihan mediasinya juga harus tersertifikasi, diizinkan oleh Mahkamah Agung gitu. Terus mediator tersertifikasinya juga nanti harus lulus tes ujian, terus habis itu diperbarui, ditingkatkan keahliannya dan lain-lain gitu. Kenapa kita capek-capek gitu kan? Kalau enggak kan udah terserah mau mediasi mau enggak mediasi. Pokoknya kalau enggak sampai kesepakatan masuk pengadilan, hakim yang putuskan. Enggak gitu ya. Ada banyak alasan. Alasannya, tapi kalau kita sebut satu-satu enggak cukup. Nah, kalau alasan yang paling banyak, yang paling sering ya, yaitu tadi, Indonesia ini kan, kita ini negara musyawarah mufakat gitu. Pancasila sudah bilang begitu, budaya kita juga dari Sabang sampai Merauke itu budaya kita gitu ya. Sehingga sebenarnya akar musyawarah mufakat itu ada gitu, yang sama semangatnya dengan mediasi gitu. Kita duduk berembuk, ada biasanya kalau di masyarakat adat itu ada tetua adat sebagai penengahnya kalau itu sengketanya antara masyarakat adat gitu. Harus ada satu orang. Nah, itu sama persis. Satu. Yang kedua, yang pertama ya, itu bagian dari budaya kita gitu. Karena itu bagian dari budaya kita. Alasan pertama. Yang kedua, ini yang paling sering nih,
sengketa di pengadilan itu kan menang kalah gitu. Menang kalah biasanya belakangannya itu menimbulkan ekses sakit hati ya. Gitu. Kan kita nggak mau ya nggak? Iya. Kita nggak mau sakit hati terus kayak anak sekarang tuh bilangnya terus dia jadi kepikiran terus overthinking. Kenapa kok saya kalah gitu. Ya. Dan itu nggak bisa dihindari kalau penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase misalnya, karena arbitrase hampir sama dengan pengadilan kan sifatnya. Menang kalah. Nah, arbitrase mediasi ini berusaha menghindari itu. Berusaha untuk karena yang didorong oleh arbitrase mediasi adalah win-win solution. Kesepakatan bersama untuk kita cari solusi bersama untuk permasalahan atau sengketa yang kita hadapi. Rasanya saya 2 aja deh, Pak Ketua pasti punya. Karena kalau waktu pelatihan itu alasannya kalau nggak salah 10 ya. Pak Ketua. Siap Pak Dekan. Silakan Pak Ketua. Ya, jadi mediasi yang sekarang kita kenal di Mahkamah Agung itu diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Ya. Itu yang berlaku. Kemudian kalau kita lihat secara dalam lintasan sejarah mediasi sampai perkembangannya ya, tentu kita tahu bahwa tahun-tahun sebelum mediasi itu lahir sebagaimana konsep sekarang itu ada pasal 130 HIR yang mewajibkan yang menganjurkan pelaksanaan musyawarah sebelum proses persidangan dilaksanakan. Ini karena dirasa tidak mengandung kewajiban ya, akhirnya dipandang sebagai proses formal. Karena proses formal itu tidak menghasilkan apa-apa. Sedikit sekali zaman kita gunakan HIR itu perkara perdata bisa selesai sebelum persidangan. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan SEMA nomor 1 tahun 2000 dulu 16. Ya. Kemudian ada lagi yang tahun 2008. Sekarang tahun 2016. Kemudian disempurnakan lagi mengingat beberapa waktu yang lalu kita berada pada situasi Covid, sedangkan sengketa tetap lahir, mediasi harus dilaksanakan. Tahun 2023 Mahkamah Agung menerbitkan Perma juga terkait dengan mediasi secara elektronik. Ini bangunannya mirip Pak Dekan, kayaknya mirip, cuma ditambahin kita boleh menggunakan alat-alat komunikasi sehingga bisa dilakukan secara jarak jauh. Jadi tentu dengan kesepakatan masing-masing pihak, kalau memang berkenan mereka atau mediator boleh melaksanakan mediasi secara elektronik, saya kira. Jadi banyak muncul perma untuk menindaklanjuti pasal 130 HIR ya Bapak tentang mediasi. Ya. Jadi mengoptimalkan agar para pihak yang bersengketa ini bisa menyelesaikan sengketanya itu di luar pengadilan. Jadi keluar dari pengadilan itu bisa sama-sama lega, win-win solution ya. Kedua-duanya terakomodir keinginannya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk sekarang ini Mahkamah Agung mengintegrasikan mediasi ini menjadi salah satu proses beracara di pengadilan. Seperti itu Bapak. Yeah. Dan untuk bermediasi secara elektronik. Nah, ini kan kita berkomunikasi secara jarak jauh dengan para pihak. Nah, itu apakah menjamin kerahasiaan dari permasalahan yang dibahas di mediasi tersebut dari sudut pandang Bapak Dekan seperti apa itu Bapak? Takutnya kan ada kebocoran, kemudian jadi viral seperti itu. Apakah aman sebenarnya bermediasi secara elektronik seperti itu? Tadi Pak Ketua sudah nyampaikan bahwa waktu itu ada COVID
COVID-19. Tapi sebenarnya ada ya COVID juga iya. Tapi ada satu hal yang nggak bisa kita hindarkan sekarang ini, yaitu kemajuan teknologi. Itu pasti, maksudnya ada COVID nggak ada COVID. Ya kita sih berharapnya waktu itu nggak usah ada COVID aja gitu kan. Tapi kita kan nggak bisa mengatur gitu. Baik ada COVID maupun tidak ada COVID, sebenarnya kemajuan teknologi pasti nggak bisa dibendung. Dia akan jalan terus, sehingga pemanfaatan teknologi dalam proses penyelesaian sengketa baik yang alternatif maupun yang di pengadilan itu juga nggak bisa dihindarkan. Mungkin 5-10 tahun ke depan bahkan pengadilan kita ini juga sudah full online gitu. Bisa jadi, saya nggak tahu, atau 20 tahun ke depan. Nah, untuk yang PSA secara online sudah juga bukannya hal yang baru lagi. Arbitrase elektronik sudah ada, atau sekarang malah ada mediasi digabung dengan arbitrase, MedArt gitu. Mediasi elektronik, negosiasi secara elektronik juga sudah sering gitu. Pelaku usaha tentu menyelesaikan waktu pembuatan kontrak maupun dalam masa kontrak berlaku atau ada sengketa, mereka menggunakan fasilitas internet dan teknologi lah untuk menyelesaikan. Nah, kerahasiaan gitu. Teknologi juga punya cara gitu untuk menjamin kerahasiaan itu. Kalau memang concernnya adalah kerahasiaan, pasti ada cara teknologi memfasilitasi itu. Untuk bocor keluar itu tentu bisa diatur dengan batasan-batasan tertentu, misalnya apa yang boleh dikeluarkan, apa yang boleh tidak dikeluarkan. Bahkan tidak elektronik pun gitu. Ada hal-hal yang kita sepakati bersama kan dalam mediasi untuk stay di dalam ruang mediasi gitu. Hal-hal yang diajukan sudah kita tawarkan gitu, itu jangan sampai keluar dari ruang mediasi. Itu yang enggak elektronik gitu, yang manual atau yang konvensional yang ada di ruangan seperti ini gitu. Jadi rasanya sih tidak akan banyak masalah untuk kerahasiaan itu, kecuali memang disengaja oleh para pihaknya gitu untuk membuka atau melanggar kesepakatan kerahasiaan itu. Gitu ya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari Bapak Ketua Pengadilan ada yang mau ditambahkan dari sudut pandang bermediasi secara elektronik seperti itu Bapak? Ya, jadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Jadi di Perma 1 tahun 2016 itu diatur bahwa apa-apa yang diajukan di mediasi, misalnya surat atau hal-hal lain itu wajib dirahasiakan, bahkan wajib di apa istilahnya, tidak boleh keluar dari ruang mediasi, misalnya tidak berhasil, termasuk juga kalau berhasil. Jadi apa yang dilakukan di mediasi atau apa yang dikemukakan dalam forum mediasi itu hanya di situ tempatnya, tidak boleh kemana-mana. Termasuk juga untuk mediasi elektronik sebagaimana yang diatur di Perma 1 tahun 2023 ya. Juga menjamin kerahasiaan apa-apa informasi, fakta dan lain-lain yang diajukan di tahapan mediasi. Jadi mediator tentu harus memastikan bahwa apa yang dikemukakan para pihak di mediasi itu betul-betul aman dan tidak digunakan untuk hal-hal lain yang akan merugikan mereka di kemudian hari. Ya, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Dari Universitas Airlangga juga mempunyai pertanyaan untuk Pak Ketua. Untuk pengadilan. Ya. Silakan. Nah, tadi kan kita sudah membahas dari definisi sampai manfaat ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pastinya di mediasi ini ada tantangannya juga ya Pak. Karena tantangan di mediasi pengadilan ini juga bisa dibilang sangat signifikan. Nah, kira-kira itu apa saja ya Pak tantangan yang dihadapi oleh pengadilan negeri
atau lebih spesifiknya pengadilan negeri yang ada di Pengadilan Negeri Lamongan dalam melaksanakan mediasi? Monggo Pak. Ya, jadi terima kasih. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ini. Dari tadi. Dari tadi. Atau dari kemarin? Dari kemarin. Pas pertanyaannya. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung memberikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya mencatat hal yang sangat penting. Jadi menurut beliau, mediasi yang berhasil dimulai dari keterbukaan. Jadi kalau para pihak dua-duanya tidak terbuka atau salah satu tidak terbuka, maka mediasi sulit kita harapkan akan berhasil. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya para pihak itu terbuka? Nah, itulah tugasnya mediator. Nah, itu mediator punya waktu 30 hari kali 2 untuk bagaimana caranya mengajak para pihak ini berdiskusi, bermusyawarah sampai keluarlah solusi itu. Nah, kembali ke bagaimana caranya para pihak terbuka ya, karena masalah utama di mediasi di pengadilan itu kan mestinya tertuang dalam gugatan, surat gugatan. Tetapi di dalam praktek tidak semua masalah yang menjadi masalah itu dikemukakan atau ditulis dalam gugatan. Maka mediator harus bisa mengajak pihak yang bersengketa ini mengemukakan keseluruhan hal yang dianggap penting. Ketika semuanya sudah terbuka, maka dokternya adalah mediator ini bisa menganalisa obat apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah ini ya. Nah, jadi kalau penyakitnya 10, dia cerita cuma 4, obatnya pasti tidak tepat. Tapi kalau penyakitnya 10, dia ngomong 10. Nah, ini mediator tahu ini resep untuk menyelesaikan masalah ini itu apa ya. Nah, misalnya ini ya. Jadi untuk mediasi itu ada 2 hal besar ya. Cara membuka permasalahan sebenarnya. Ada di forum mediasi yang lengkap ya. Ada forum mediasi lengkap itu ada mediator, ada penggugat, ada tergugat ya. Jumlah penggugat dan tergugat bisa lebih dari 1. Ini kamar pertama. Kamar keduanya adalah kamar kaukus. Biasanya untuk karakter sengketa tertentu itu para pihak tidak mau terbuka karena ada lawan. Tapi kalau tidak ada lawan di forum kaukus, yaitu mediator dan salah satu pihak, kemungkinan mereka akan mau lebih terbuka. Jadi mediator baik sekali kalau mau menggunakan forum kaukus ini untuk menggugah keterbukaan para pihak. Jadi mediator harus bisa jadi teman curhatnya para pihak. Jangan lama-lama curhatnya. Ini nggak selesai. Kan 30 hari kali 2 kan? Iya. 60 hari. 60 hari. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Saya kembalikan lagi ke Bu Anastasia. Baik, tadi sudah diceritakan sedikit banyak tentang tantangan yang dihadapi selama proses mediasi. Nah, karena mediasi ini sudah berintegrasi dalam proses persidangan acara perdata di pengadilan, maka tadi kan Bapak Ketua Pengadilan mengatakan bahwa para pihak itu harus mengeluarkan semuanya, jangan ada yang disembunyikan. Nah, bagaimana apabila kalau para pihak itu memakai jasa kuasa hukum, Pak? Kuasa hukum atau pengacara ya. Dan kemudian para pihak sendiri atau prinsipal itu tidak dapat hadir. Nah, jadi kita tidak bisa mengetahui sedalam-dalamnya permasalahan tersebut. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah bisa memaksimalkan proses mediasi tersebut atau seperti apa? Mungkin kalau saya dari sudut pandang Bapak Dekan Fakultas Hukum.
sudut pandang akademisi dulu. Akademisi ya, siap. Ini kan ada akademisi, ada praktisi. Nah, memang pengacara ini kuasa hukum nggak ada matinya. Ya. Baik di kasus apapun, di pengadilan, luar pengadilan, dia hidup terus gitu. Istilah anak sekarang dia untung banyak. Untungnya banyak. Baik di sengketa alternatif maupun di pengadilan. Nah, memang nggak dilarang, atau ya memang nggak ada larangan bahwa di sebuah proses mediasi itu diwakilkan gitu, baik oleh kuasa hukum maupun ya, kan ini prosesnya sengketa alternatif, nggak ada aturan yang baku. Mungkin kita di Fakultas Hukum ini ada MARC, Mediation Arbitration Dispute Resolution Center gitu. Nah, saya belum pernah lihat bahwa ada rules di setiap lembaga mediasi, penyelesaian sengketa mediasi itu punya rules kan. Nah, saya belum pernah lihat bahwa rules di rules itu satu, nggak boleh diwakilkan. Jadi kalau memang para pihak ini merasa udah saya diwakilkan aja deh dengan orang tertentu yang untuk hadir untuk dan atas nama saya gitu, mewakili kepentingan saya. Satu, nggak ada melarang. Yang kedua juga nggak disebut di situ yang mewakili dia itu harus ahli hukum gitu. Beda dengan di pengadilan kan. Di pengadilan kuasa hukum itu pasti harus advokat gitu. Kuasa hukum advokat dan dia punya untuk jadi advokat harus sarjana hukum dulu ya. Sarjana hukum ya. Kan nggak bisa. Harus PKPA kan nggak bisa sarjana lainnya gitu. Nah, itu juga nggak ada. Saya nggak lihat ada rules gitu yang menyebutkan bahwa diwakilkan itu harus dengan advokat, kuasa hukum yang berbackground pendidikan hukum. Jadi itu satu, memang nggak dilarang. Nggak dilarangnya ada dua. Nggak dilarang untuk diwakilkan, nggak dilarang juga untuk diwakilkan oleh siapa saja. Kalau dia merasa udah saya diwakilkan karena misalnya kasus mediasinya adalah infrastruktur gitu, dia mewakilkan itu pada ahlinya infrastruktur gitu, karena jalan, jembatan, bangunan gitu. Nah, masalahnya adalah kalau diwakilkan gini, apakah mediasinya bisa efektif kan gitu pertanyaannya Bu Anastasia tadi. Iya. Gitu, karena banyak hal gitu. Nah, memang itu syarat untuk mediasi ini bisa efektif. Salah satunya tadi Pak Ketua udah bilang harus terbuka dong. Harus ada etikat baik. Tapi dengan setuju untuk mediasi aja kan sebenarnya itu etikat baik. Iya. Jadi dimulainya dengan etikat baik dulu, setelah etikat baik terbuka. Karena kalau nggak terbuka, nggak muncul itu solusi-solusi alternatif. Kalau masih disimpan. Nah, syarat lainnya adalah kalau dia itu diwakilkan, maka batasan kewenangannya harus jelas. Batasan sampai mana? Sampai misalnya ada ganti rugi dan lain-lain, harus yang dibayarkan atau harus melakukan sesuatu, itu sampai mana? 100 juta US sampai 500 juta US dia bisa ikut situ. Kalau enggak, dia harus tanya dulu gitu. Itu harus jelas di depan. Mediatornya harus menggali itu harus tanya, Pak, Bapak dapat full kewenangan ya? Oh enggak, saya enggak dapat full kewenangan. Saya harus tanya dulu nih setiap kali mau ini gitu. Nah, supaya mediator bisa antisipasi, wah ini bakalan lama nih. Karena begitu ada offer, dia harus telepon dulu. Ada offer, telepon lagi. Ada offer, telepon lagi. Itu akan makan waktu, dan itu harus masing-masing pihak dalam mediasi harus tahu, harus paham bahwa ya itu akan jadi gini.
itu tidak menghambat mediasi untuk berjalan dan menghasilkan solusi, tapi itu tantangan. Tantangan yang harus dihadapi oleh baik mediator maupun para pihak di dalamnya. Gitu. Saya itu kalau singkatnya itu aja udah panjang. Tapi sangat bermanfaat itu Pak, penjelasan tersebut. Baik, tadi sudah ada penjelasan dari sudut pandang akademisi begitu ya Bapak. Sekarang saya ingin tahu juga sudut pandang dari praktisi. Kira-kira dalam Perma ini apakah para pihak ketika melakukan mediasi Bapak, apakah boleh hanya kuasa hukumnya atau harus prinsipalnya hadir? Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita perhatikan norma di Perma 1 tahun 2016 memang memberikan aturan bahwa prinsipal ini hadir di mediasi. Prinsipal hadir. Kemudian itu juga nanti menyangkut pada sebagaimana tadi disampaikan Pak Dekan bahwa di dalam mediasi itu ada itikat baik, dimulai dari itikat baik. Kehadiran prinsipal itu termasuk ke dalam itikat baik dilaksanakannya atau pelaksanaan mediasi sebelum masuk ke langkah kedua yaitu keterbukaan. Kemudian apakah kuasa hukum apakah kuasa hukum ini bisa hadir di situ ya? Memang karena kuasa hukum ini di dalam surat kuasanya itu sudah tanda tangan untuk menghadiri semua hal terkait perkara itu termasuk mediasi. Jadi dia boleh hadir di persidangan. Dan kuasa hukum kita tentunya juga punya semangat yang sama dengan kita untuk bagaimana caranya masalah ini bisa selesai secara cepat, efektif dan efisien. Dan di dalam pengalaman saya selaku mediator, saya bertemu dengan banyak penasihat hukum yang konstruktif ya. Jadi mereka sangat terbuka, mendorong prinsipal untuk lebih membuka diri ya untuk mendiskusikan peluang-peluang penyelesaian masalah di tahapan mediasi. Baik, saya kembali lagi tentang keterlibatan pihak dalam mediasi. Kalau tadi kuasa hukum, prinsipal sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Pengadilan dan juga Bapak Dekan Fakultas Hukum UNER. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan juga adalah apabila itu termasuk dalam sengketa adat. Nah, mediasi dalam proses pengadilan, dalam proses beracara di pengadilan, apakah bisa dalam proses mediasi itu melibatkan tokoh adat, Pak? Karena kalau di luar dari Jawa itu banyak sekali sengketa-sengketa adat, tanah-tanah adat juga yang sebenarnya masih memerlukan mediator dari tetua adat tersebut gitu. Dari sudut pandang saya kembali lagi dari sudut pandang Bapak Dekan selaku akademisi. Kalau sengketa, tapi ini sebenarnya sengketanya tentang apa aja? Tentang ini berlaku umum ya. Maksudnya apakah kita bisa menghadirkan orang ketiga gitu? Menghadirkan orang ketiga dalam proses mediasi yang orang ketiga ini akan dipandang oleh mediator akan membantu penyelesaian sengketa yang sedang berjalan. Gak ada masalah gitu. Karena media itu bagusnya mediasi ya Pak Ketua, fleksibel sesuai dengan kesepakatan para pihak aja gitu. Tidak seperti di pengadilan misalnya yang hukum acaranya kan sudah ada nih gitu. Cara pemanggilan saksi, cara alat bukti dan lain-lain kan udah diatur secara rigid gitu, Tapi ini kenapa mediasi? Ini lagi kelebihannya mediasi gitu ya. Nah, meskipun beberapa lembaga mediasi punya rules and procedures itu bagus juga, tapi biasanya di klausula terakhir dari rules itu para pihak bisa membuat bisa menyimpang dari rules ini kalau memang disepakati oleh para pihak. Jadi
bukan hanya di sengketa masyarakat adat aja, tapi di hampir semua sengketa atau perselisihan itu menghadirkan pihak ketiga atau yang relevan itu kadang diperlukan. Tentu kalau sengketanya tentang hak masyarakat, jadi masyarakat adat dengan masyarakat adat bersengketa mengenai perbatasan, terus diperlukan ketua adat untuk hadir memberikan masukan gitu. Tapi masukan itu sekali lagi karena mediasi ini kan yang menentukan bukan mediator hasil akhirnya gitu. Jadi dengan masukan itu harapannya nih para pihak akan keluar dengan solusi, akan keluar dengan tawaran-tawaran gitu. Nah, begitu juga misalnya di bisnis juga sama, misalnya yang rumit dikit ya, pertambangan atau oil and gas gitu kan. Mungkin harus menghadirkan otoritas, menghadirkan pemerintah yang memberikan izin, pemerintah yang melakukan survei dan lain-lain, surveyor. Ini yang agak rumit biasanya kan. Ya oke aja gitu. Asal diperlukan yang satu tentu para pihak setuju. Gitu. Itu dulu. Para pihak sepakat untuk ya deh kita memang perlu gitu. Nah, kalau salah satu pihaknya nggak setuju untuk pemanggilan itu atau mendengar sesuatu, ya nggak bisa juga, karena itu memang feature-nya mediasi begitu. Itu rasanya gitu. Tapi Pak Ketua pasti punya jawaban yang lebih bagus daripada saya. Ya silahkan saya Bapak Ketua. Diuntungkan dengan posisi kedua, posisi orang kedua. Yang betul posisi menentukan prestasi. Kayaknya gitu. Ya, jadi tadi disampaikan oleh Pak Dekan bahwa salah satu nilai positif dari mediasi adalah fleksibilitas ya. Dia agak berbeda dengan proses di persidangan yang punya hukum acara dan tata cara yang lebih rigid ya, lebih terperinci. Kalau mediasi ini aturan atau hukum acaranya itu lebih fleksibel, tergantung pada mediator dan para pihak. Kemudian apakah di dalam mediasi boleh mediator manggil tokoh masyarakat atau orang yang akan kita ajak berdiskusi terkait hal-hal yang menjadi sengketa. Itu di Perma 1 tahun 2016 itu memang sudah diatur juga bahwa atas kesepakatan para pihak, mediator boleh memanggil dan mengajak orang yang dianggap perlu, misalnya tokoh masyarakat atau orang-orang yang perlu kita tanyakan karena keahliannya ya, untuk ikut berbicara di dalam mediasi. Dan itu untuk perkara-perkara terkait adat misalnya itu sangat relevan, atau perkara-perkara yang lain, karakter-karakter sengketa yang lain juga dimungkinkan untuk memanggil pihak ya, misalnya tokoh masyarakat ataupun hal-hal lain. Demikian, Bu. Ya, baik, dilanjutkan mungkin dari pihak UNER, mungkin ada pertanyaan? Mungkin nanti bisa langsung penutupan, Bu, kalau saya pada saat closing. Karena nanti saya mau nanya dari kedua sisi, Bapak Dekan dan Bapak Ketua PN. Jadi memang sekarang ini kita itu lengkap, jadi ada sudut pandang dari akademisi dan ada sudut pandang dari praktisi. Jadi itu tadi kita punya visi yang sama, punya misi yang sama. Tapi visinya beda. Baik, Bapak ini masih tetap berkaitan dengan proses mediasi. Jadi sangat perlu peran mediator dalam proses mediasi supaya menghasilkan kesepakatan para pihak yang menguntungkan kedua belah pihak, seperti itu. Nah, tadi sudah berbincang tentang tahapan mediasi itu fleksibel sesuai dengan kesepakatan para pihak. Nah, kira-kira
waktu yang ditentukan oleh Perma 1/2016 yaitu para pihak ini dalam proses persidangan ya Pak, mediasi ini ditentukan dengan jangka waktu 30 hari dan bisa diperpanjang 30 hari oleh kesepakatan para pihak. Nah, dari jangka waktu tersebut dari sudut pandang, kalau saya lebih suka dari akademisi karena setiap hari saya harus praktek di pengadilan sehingga saya ingin tahu. Hakim takut dengan Pak Ketua. Saya tanya ke Pak Hakim. Jadi saya ingin tahu sudut pandang dari Bapak Dekan Fakultas Hukum UNER, apakah jangka waktu tersebut itu sudah intinya itu sudah pas ataukah sebenarnya perlu diperpanjang lagi karena kan kita mengoptimalkan keinginan para pihak yang tidak mudah. Ini kan mediator juga sulit Pak mendekati para pihak kemudian bercerita inginnya bagaimana menggapai kesepakatan. Kira-kira jangka waktu tersebut itu dirasa masih kurang atau gimana? Iya. Nggak ada jawaban yang pasti ya untuk itu. Tapi memang sebuah proses itu kan harus ada batasnya, ya kan Pak Ketua. Jadi apalagi kalau yang court annex gini, kalau yang mediasi yang bersambung dengan pengadilan gitu, pengadilan, ya kan proses peradilannya lama pasti, gitu. Dan membutuhkan waktu yang lama. Kalau proses mediasinya tidak dibatasi, nanti semangat untuk penyelesaian sengketa di peradilan yang murah, biaya ringan, cepat, biaya ringan, itu jadi tidak tercapai gitu. Nah, masalahnya apakah 30+30 ini ini udah pas gitu? Memang nggak ada jawaban yang pasti, karena setiap sengketa itu beda-beda kan, kerumitannya. Ada sengketa yang cuma masalah kepemilikan misalnya, ini punya siapa sih, kan mudah gitu, tinggal digali dari para pihak, terus bisa jadi ketahuan nih ini punya siapa gitu. Tapi ada juga yang rumit, melibatkan banyak orang, kontraknya setebal buku-buku diktat yang ada di perpustakaan waktu Pak Ketua kuliah gitu kan. Nah, bisa jadi memang 60 hari nggak cukup gitu. Tapi harus ada batasan, dan itu batasan itu bagus karena membuat para pihak maupun mediatornya punya rencana. Gitu, dia bisa membuat rencana mediasi yang bagus, yang baik gitu. Jadi kita kapan pemanggilannya kapan mediasi pertamanya kapan gitu. Terus jadi ketahuan siapa nih yang nunda-nunda nih, ketahuan ya. Yang nunda-nunda ketahuan ya. Kan enggak ada itikat baik dan lain-lain. Nah, kalaupun diperlukan keterangan ahli tadi Pak Ketua udah bilang kalau ada ahli yang harus didatangkan kapan gitu. Nah, kalau perlu apa itu istilahnya Pak Ketua kalau dipanggil setengah kamar? Kaukus gitu misalnya. Kaukusnya jangan lama-lama karena kita udah kehabisan waktu gitu. Itu batasnya itu perlu untuk menyusun rencana gitu. Rasanya itu jawabannya. Apakah sudah terwakili Bapak Ketua? Jawaban? Pasti punya pengalaman. Punya jawaban lain. Iya. Silakan Bapak. Punya. Ya, jadi sebelumnya Pak Dekan, saya ini kenal dengan APS ya, dulu namanya APS ya, Alternatif Penyelesaian Sengketa. Itu di UNER. Dulu yang mengenalkan adalah Prof. Basuki Rekso. Jadi waktu penyelesaian mediasi ini kalau kita mulai dari lintasan perkembangan mediasi itu dari pasal 130 HIR, kemudian Perma tahun 2000, 2008, kemudian 2016 itu semakin panjang. Jadi tahun 2008 itu mediasi adalah 30 hari, bisa diperpanjang 10 atau 15 hari. Kemudian sekarang 30 hari kali 2, jadi 60 hari.
kemudian bisa apabila tidak berhasil di mediasi pra persidangan, para pihak misalnya sudah masuk ke tahap persidangan, mereka boleh mengajukan namanya mediasi sukarela. Yang jadi mediator adalah salah satu hakim yang bersertifikat yang menyidangkan itu. Jadi kalau secara waktu mungkin cukup, tapi cukup ya tergantung cara pandang. Bagaimana tadi disampaikan Pak Dekan, mau dibilang cukup ya cukup, enggak cukup ya enggak cukup. Tapi dengan adanya waktu itu tentu kita bisa membuat perencanaan yang bagus dari pembukaan mediasi, kaukus ataupun hal lain ya. Karena bagaimanapun juga kita ini kan peradilan termasuk mediasi kan harus sederhana, cepat, biaya ringan. Nah, cepatnya inilah yang terwakili di penentuan waktu mediasi yang sekian hari. Penjelasannya cukup panjang dan jelas. Nah, itu tadi kita berbicara tentang proses mediasi. Nah, sekarang ini mediasi itu sangat perlu peran mediator di dalamnya. Nah, kita belum membahas ke situ Bapak ya. Untuk mediator. Sekarang kita akan kupas tentang mediator. Wah, kita yang dikupas. Ini kalau untuk hakim, saya mulai dari Bapak Ketua dulu, karena tadi kan saya selalu memulai dari Bapak Dekan ya, biar adil Bapak. Saya memulai dari Bapak Ketua Pengadilan. Ukurannya adil. Ukurannya terus adil. Iya. Bagus. Ini untuk mediator hakim. Saya fokuskan ke mediator hakim ya Pak. Syaratnya untuk menjadi seorang mediator Bapak, untuk seorang hakim, atau apakah bisa mediator hakim yang tidak bersertifikat, apakah bisa menjadi seorang mediator seperti itu? Ya, jadi untuk menjadi mediator yang beracara di pengadilan atau menjadi mediator di pengadilan itu ada dua bentuk ya. Satu mediator dari hakim dan dari panitera pengganti boleh juga. Kemudian mediator non hakim. Yeah. Ini kalau dari latar belakang. Tetapi untuk syaratnya sama, baik mediator dari pengadilan ya, hakim dan BP itu, maupun mediator dari luar pengadilan itu sama-sama harus punya bersertifikat dan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh lembaga yang diakui akreditasinya oleh Mahkamah Agung. Misalnya di Pengadilan Negeri Lamongan kita punya beberapa mediator dari kalangan hakim dan dari kalangan akademisi. Jadi kami sangat bangga Pak Dekan karena di Pengadilan Negeri Lamongan ada beberapa mediator dari kalangan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, termasuk Pak Dekan. Gitu ya. Lamongan termasuk yang pertama loh kita datangin, termasuk yang pertama. Jadi setelah kita beberapa dosen ini tersertifikasi, terus kita menawarkan ke beberapa PN. Nah, PN Lamongan yang termasuk yang pertama mengiyakan gitu Pak. Siap, Pak Dekan. Pak Ketua langsung oke gitu. Kirim, kita kirim. Dan namanya sudah ada terpampang di ruang sidang Bapak. Sama fotonya. Berserta foto. Aduh. Wah, harus diganti tuh foto kayaknya. Saya belum lihat tuh foto itu. Nanti kita kirim Pak Dekan. Iya. Nanti kalau fotonya kurang bagus diganti tuh ya. Iya, kita kirim yang terbaru, Pak. Iya. Itu tadi mediator dari pengadilan Bapak dari Mahkamah Agung. Sekarang kembali ke Bapak Dekan untuk mediator non hakim. Nah, ini syaratnya untuk bisa menjadi seorang mediator selain hakim atau pegawai pengadilan itu apa Pak? Apakah dia harus seorang sarjana hukum ataukah dia ini harus mempunyai skill tambahan, yaitu harus bisa menguasai psikologi kan kita harus memahami nih para pihak ini seperti apa, kita harus melakukan pendekatan, kan tidak mudah Pak, tidak mulus ya kan, gitu Bapak, bagaimana? Sekarang kan lagi Olimpiade ya. Syarat-syaratnya apa itu jadi seorang media? Yang sprinter 100 meter laki-laki pria kan? Iya. Nah, ini lagi rame itu kan karena hanya split second, nggak split second, 5.000 detik. Per 5.000 detik karena 0,05. Jadi jaraknya
antara siapa Noah Lyles dengan Thompson dari Jamaika. Bukan 0,05. Iya. Jadi kalau detik itu dibagi, dia 5.000. Apa ya gitulah ya. Ya, desimalnya Pak. Orang hukum agak susah. Iya. Itu kalau dispute itu agak susah itu ininya ya. Iya. Mediatornya pasti pusing gitu. Iya. Apalagi kalau mediatornya orang hukum, gimana caranya? Hitungannya nggak bisa kita. Kayak apa 0,05 detik, cuma selisih 0,05 gitu. Nggak sampai 1 detik itu. Nggak sampai 1 detik. Nah, menjawab itu tadi gitu. Itu intermezzonya tadi. Tadi. Syarat untuk jadi mediator yang non hakim ya tadi Pak Ketua udah sampaikan. Yang pertama punya keinginan ya, punya niatan. Niat. Kalau nggak punya keinginan ya nggak ikut dia kursus mediator kan. Jadi harus ada keinginan dulu. Ya motivasi sih macam-macam kan. Ada motivasi yang memang kayak kita dosen nih. Kita kan Tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah pengabdian masyarakat gitu. Jadi itu bentuk dari pengabdian masyarakat kita. Kalau mediasinya yang di pengadilan kan nggak dibayar itu. Iya. Nggak ada bayaran untuk itu. Atau mungkin ada bayaran tapi buat beberapa dosen yang memang pengen pengabdian masyarakat yang nggak dibayar gitu. Oke aja kita. Fakultas Hukum UNER ini. Nah, keinginan, motivasinya sih macam-macam, gitu. Kalau nggak ada keinginan ya nggak bisa. Gitu. Nah, yang kedua ini atau backgroundnya dulu. Semua orang bisa. Semua orang bisa, semua, Pak ya. Gitu. Semua bisa. Rasanya di aturan itu nggak ada batasan kan, maksudnya ya semua lah ya. Semua bisa. Semua bisa. Ya. Nah, asal dia bisa jadi penengah. Nggak ada hambatan-hambatan yang membuat dia tidak bisa menjadi penengah gitu. Nah, hambatan fisik mungkin bisa jadi kan, tapi nggak diatur di situ. Pokoknya sepanjang meskipun dia punya hambatan fisik, tapi sepanjang dia bisa jadi penengah, bisa jadi mediator. Itu satu. Yang kedua, tentu ikut kursus mediator di lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung. Saya nggak tahu sekarang jumlahnya berapa. Tadi terakhir saya cek sih sekitar 23-an gitu. Termasuk Fakultas Hukum UNER ini. Gitu. Kita udah 3 angkatan. 3 angkatan ya. Jadi 2 angkatan sebelumnya karena aturannya memang gitu. 2 angkatan sebelumnya kita menyelenggarakannya itu kerjasama. Aturannya memang gitu. Harus sudah kerjasama dulu 2 kali. Oke. Balik dulu ke syarat tadi ya. Ikut pelatihan mediator di lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung, gitu. Lulus, ikut aja nggak cukup, harus lulus, gitu. Lulus sehingga dia certified mediator, tersertifikasi mediator, gitu. Nah, yang selanjutnya ya bisa menjalankan tugas, gitu. Kalau dia karena satu dan lain hal nggak bisa menjalankan tugas. Nggak bisa menjalankan tugas ini kan macam-macam. Dia harus meluangkan waktunya, dia harus cukup kuat untuk hadir gitu. Dan ini yang penting nih, nggak berpihak. Iya nggak? Jadi ada selain syarat-syarat formal, ada yang non formalnya itu gitu. Dia harus bisa objektif, dia independen, gitu. Dan dia memang nggak berpihak, tidak ada niat untuk berpihak. Itu yang penting untuk seorang mediator. Karena kalau itu nggak ada, mungkin syarat-syarat pelatihan dia bisa dan lain-lain, background pendidikan juga nggak penting, gitu. Background pendidikan, nggak ada syarat dia harus mediator ini harus orang hukum gitu, nggak ada gitu. Nah, terus
yang terakhir itu tadi ada syarat dia harus objektif, independen dan mampu untuk objektif, independen dan tidak berpihak. Gitu. Karena nanti bisa jadi nih ya, itu gunanya apa? Lembaga mediator yang diakui itu, gitu, oleh Mahkamah Agung. Karena prosesnya kan nggak mudah itu untuk mendapatkan pengakuan itu oleh Mahkamah Agung. Ada kunjungan setempat, dicek dan lain-lain. Nah, dan sudah menyerahkan 2 kali. Gunanya apa? Karena bisa jadi mediator ini dikomplain sama para pihak. Bahwa dia tidak objektif. Dia berpihak dan lain-lain. Terus siapa yang nanti bisa mengingatkan atau menghukum dia untuk memperbaiki diri atau diberikan peringatan dan lain-lain? Ya lembaga di mana sertifikat mediator dia dikeluarkan. Gitu. Seperti itu. Lembaga itu nanti yang bertanggung jawab untuk menilai, meskipun sertifikat udah dikeluarkan ternyata kamu gagal nih, kamu nggak memenuhi syarat. Kan bisa jadi lembaga itu punya rules. Jadi lembaga mediasi memang selain punya rules untuk mediasi, dia juga punya rules untuk code of conduct dari mediatornya. Itu 2 yang harus ada untuk baik menyelenggarakan pendidikan maupun menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan. Seperti kita punya satu rules untuk mediasinya, cara pendaftarannya dan lain-lain. Yang kedua, code of conduct mediatornya. Jadi bagaimana mediator bersikap di proses mediasi itu ada. Jadi para pihak kalau mau komplain juga bisa. Jadi kita MARC yang kalau misalnya terbukti komplainnya, dia memang berpihak nih, ya bisa kita skorsing, bisa kita kasih sanksi dan lain-lain. Sampai misalnya berat ya dicabut, udah kamu nggak cocok jadi mediator, tidak layak begitu. Nggak layak jadi mediator. Gitu. Bisa seperti itu ya Bapak? Bisa. Kode dan etik harus kalau enggak mediasi jadi nggak disenangin ya Pak Ketua ya, karena nggak kredibel lagi. Tidak kredibel. Iya. Nah, apakah dari UNER sendiri ada semacam pelatihan untuk mediator bersertifikat gitu Bapak? Kemarin kan sempat diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung ya. Iya, itu namanya ALC. Oh ya. Iya, betul. Jadi kita ada 2 ya. Iya. ALC itu yang penyelenggara pendidikannya. Oh, gitu. Seperti Karena itu. memang semua penyelenggaraan pendidikan lanjutan, kita istilahnya gitu. Iya. Pendidikan lanjutan hukum, jadi selain yang formal di kampus S1, S2, S3, kita juga punya lembaga pendidikan lanjutan seperti PKPA, terus kontrak drafting, legislative drafting dan lain-lain. Itu pendidikan lanjutan. Nah, yang menyelenggarakan ALC. Yang menyelenggarakan ALC. Pendidikannya saja. Untuk proses mediasinya, lembaga mediasinya kita punya namanya MARC. MARC. Apa itu Pak? MARC. Mediation and Alternative Dispute Resolution Center. Oh gitu. Dan itu bisa menghasilkan mediator ya, yang bersertifikat. Mediator kita yang bersertifikat, kita taruh di MARC. Iya. Kita taruh di MARC sebagai mediator. Oh gitu. Seperti jadi, itu. Di websitenya sih ada. Jadi nanti kalau para pihak ada yang pengen menggunakan MARC sebagai tempat untuk memediasi sengketanya, dia bisa pilih tuh mediator mana yang cocok dengan kasusnya gitu kan. Kita dosen-dosen ini ahlinya beda-beda kan, macam-macam. Iya. Ada yang perbankan, asuransi, ada yang ngajar perseroan, perikatan, ada yang ngajar macam-macam lah. Gitu. Tergantung kebutuhan sengketa tersebut seperti itu Bapak ya. Nah, kalau kita sudah tahu tentang itu, bahwa dari UNER sudah ada mediator bersertifikat, termasuk Bapak Dekan sudah menjadi mediator juga di Pengadilan Negeri Lamongan. Sekarang
pertanyaan selanjutnya, Pak. Jangan yang sulit. Enggak, ini gampang sekali sebetulnya, gampang. Pak. Berapa Kalau gampang biaya? saya aja. Ini langsung Pak, berapa biayanya untuk menggunakan jasa media? Tambah sulit itu. Kalau ditanya biayanya, itu malah tambah sulit buat kita sebut. Kayaknya itu rahasia dagang ya nggak? Iya, itu rahasia dagang. Dapur kita. Dapur. rahasia dagang. Begitu Bapak ya. Gini. Jadi gimana itu? Kalau nggak salah di website kita sudah ada itu berapa biayanya untuk mediasi yang di kami ya. Iya, yang di UNER. Di luar pengadilan. Jadi kita mau mendorong masyarakat banyak ini atau ya semualah pelaku bisnis dan lain-lain masyarakat umum. Kalau mau menyelesaikan sengketanya di UNER itu yang nggak mahal-mahal gitu. Yeah. Karena kalau kita mahalkan ya nanti nggak ada yang mau memediasi. Terjangkau, gitu. biayanya terjangkau berarti. Betul, terjangkau lah. Kalau kita nggak bilang mahal kan ya, tapi affordable. Karena mahal murah kan relatif ya. Relatif. Tentu untuk bisnis yang dengan turnover atau dengan profit yang besar, kita nggak bisa samakan dengan bisnis yang yang di kelas yang berbeda. Jadi intinya adalah Fakultas Hukum UNER ini pengen, jadi karena itu tadi misi kita sebenarnya pendidikan kan, misi kita pendidikan. Jadi kalaupun kita menyelenggarakan penyelesaian sengketa mediasi itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, karena misi utama kita adalah pendidikan, sehingga di situ ada pembelajaran untuk dosennya, pembelajaran untuk mahasiswanya, dan lain-lain. Gitu. Iya. Itu semangatnya. Itu semangatnya Bapak ya. Iya. Nah, ini tadi Bapak mengatakan bahwa untuk menjadi seorang mediator itu tidak hanya dengan background sarjana hukum, semua orang bisa untuk mau jadi mediator. Nah, kira-kira kalau memang di luar sana ada pemirsa dari Vox Justisia, podcast Pengadilan Negeri Lamongan, dari masyarakat Lamongan yang ingin menjadi seorang mediator, itu bisa menghubungi siapa Bapak kalau di UNER? Menghubungi Dinda. Oh, menghubungi. Ini langsung menjapri atau gimana Pak? Langsung gitu. Jadi nggak ada yang ini ya untuk apa istilahnya kontak senternya seperti itu. Kita kan ALC ya. Iya. Nah ALC ini di browsing aja di website. Ada Instagramnya juga di Pak. IG itu pasti ketemu deh ALC. Gitu. Pasti nggak akan salah lagi ya. Karena rasanya cuma satu-satunya di Indonesia yang nama ALC gitu, yang ALC dan FH UNER itu satu-satunya. Kita nggak punya ALC lain di FH UNER ini. Baik, jadi seperti itu Bapak ya. Di situ di website sudah dijelaskan, diterangkan juga menghubungi ke siapa seperti itu. Ada. Mungkin dari Fakultas Hukum untuk ini kalau ada pertanyaan lagi. Terakhir sepertinya Bu. Iya, terakhir karena padahal saya masih pengen ngobrol lama. Iya. Ini kopi. Iya. Oke, Bapak. Ini pertanyaannya bisa dijawab oleh dua sisi ya, Pak. Bagaimana menurut Bapak kan sebagai mediator tuh bagaimana masa depan mediasi di Indonesia, dan sekiranya tuh menurut Pak Dekan apa yang perlu ditambahkan, inovasi mungkin yang bisa mungkin yang tren sekarang yang bisa dijadikan inovasi untuk tambahan untuk pengadilan atau mediasi kita di Indonesia. Monggo Pak. Oke. Itu pertanyaan Dinda 2. Iya, 2 Pak. Nah yang pertama dulu. Gimana sih caranya supaya mediasi ini semakin digunakan oleh masyarakat umum gitu. Nah ya harus dikenalkan gitu. Kalau nggak dikenalkan orang tak sayang kan gitu istilah ininya. Apanya? Tak kenal maka tak sayang. Iya, itu apa namanya? Pantun atau peribahasa? Peribahasa ya. Oke. Saya udah lupa. Kita udah angkatan lama ya. Kita angkatan. Si Dinda ini baru lulus gak jauh dari SMA, jadi dia tahu bedanya peribahasa, gurindam, 12, pantun, rima. Yang berima dia tahu. Ya. Nah, dikenalkan gitu seluas mungkin supaya mereka coba masyarakat ini. Kalau nggak
nggak dikenalkan, maka mereka nggak coba. Kalau mereka nggak coba, mereka nggak tahu bedanya gitu. Antara penyelesaian, mungkin mereka sudah tahu sekarang ini gitu. Dan image negatif, atau bukan negatif lah, image yang nggak percaya, ketidakpercayaan terhadap mediasi itu hanya bisa dijawab kalau dia coba gitu. Hanya bisa dijawab, dibuktikan gitu. Kan beberapa image ketidakpercayaan itu misalnya nih begini ya, misalnya ya, waktunya lama, nggak ada batas waktu, karena nggak ada batas waktu. Kalau yang di luar pengadilan, kalau luar tadi 30-30 kan, satu. Yang kedua, nggak executable itu. Yang jadi sewaktu-waktu bisa dibatalkan lagi sama sama pihak lainnya gitu. Nah, yang sebenarnya juga tidak begitu amat, ya enggak? Ada langkah-langkah, ada proses yang membuat semua itu jadi executable, bisa di eksekusi lah, bisa dilaksanakan, di enforce gitu. Jadi harus ada upaya-upaya memperkenalkan itu macam-macam kan. Hari ini kita podcast gini kan memperkenalkan tuh. Gitu. Nah, kita melakukan ini ada banyak pahalanya nih, pahalanya banyak ini mudah-mudahan kan. Nah, terus gimana dengan pengadilan gitu? Tadi pertanyaan Dinda kan gitu, inovasi apa sih yang bisa dibuat? Ya macam-macam. Ya itu tadi termasuk mengenalkan gitu. Kita juga harus mengenalkannya itu success stories. Success stories itu harus disebut. Betul, Pak. Kalau success stories nggak disebut, ya orang yang ditangkap oleh mereka yang unsuccess stories gitu kan. Rasanya itu deh, saya kepanjangan udah. Iya. Kalau dari sisi Pak Ketua PN bagaimana Pak? Monggo Pak. Oh ya, terima kasih ya. Jadi mahasiswa hukum tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an itu mungkin tidak kenal mediasi. Tahun 2000 sampai sekarang ya, itu alternatif penyelesaian sengketa, tahu arbitrase, tahu negosiasi, tahu kemudian mediasi juga tahu. Karena dulu belum dikenalkan melalui kurikulum. Kalau sekarang kan di hampir semua universitas ada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya ada mediasi. Jadi pengenalan caranya macam-macam. Bisa melalui pendidikan, bisa melalui podcast. Kemudian keterlibatan masyarakat dan pemerintah atau lembaga-lembaga di luar pengadilan juga penting untuk membangun budaya penyelesaian sengketa melalui mediasi. Misalnya ya, ada beberapa provinsi yang membuat lembaga mediasi adat misalnya. Ada pengadilan yang membentuk mediator desa. Jadi di setiap desa itu dididik satu orang mediator. Itu tentu akan lebih mengenalkan mediasi dan mediator kepada masyarakat. Saya kira tren kita ke depan penyelesaian sengketa melalui mediasi ini kayaknya lebih bagus ya trennya Pak Dekan. Harusnya begitu. Kalau melihat inovasi teknologi kita yang semakin berkembang. Iya, maksudnya kesempatannya kuenya tuh masih besar. Kuenya masih besar karena penggunaannya masih dikit. Betul. Gitu. Ada, kalau orang marketing kan bilang ada ceruk. Ada ceruk pasar. Gitu. Tapi kita bukannya berharap orang bersengketa gitu kan. Kita nggak berharap. Tapi justru karena dia belum digunakan secara maksimal, sehingga kesempatan itu masih terbuka, banyak. Gitu. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Bapak Dr. Maskur Hidayat SIM, dan Bapak Dekan Iman Prihandono PhD yang telah berbagi pengalaman dan wawasan dengan kami hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Anastasia untuk ditutup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Begitu banyak yang kita kupas tentang mediasi kali ini, dan semoga bermanfaat bagi pemirsa
Vox Justicia, podcast Pengadilan Negeri Lamongan. Dan sekarang sudah waktunya kami untuk undur diri. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Iman Prihandono, dan juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, yaitu Bapak Dr. Maskur SHMH, dan juga perwakilan dari UNER, Mbak Dinda. Dinda Ajeng. Terima kasih atas segala ilmunya yang telah diberikan, dan akhirnya kita undur diri, mohon diri. Tapi sebelum mohon diri, sebelum kami pamit, sebelum kami undur diri, izinkan saya iya Pak. Oke, saya cakep. Izinkan saya untuk membacakan pantun yang sudah saya persiapkan 6 bulan yang lalu, Pak. Khusus untuk Bapak Dekan. Ya. Menang bukanlah segalanya, saat kita sadar ia membawa nestapa. Cakepnya belum Pak? Cakep. Ya, cakep. Maka disitulah muncul suara hati mencari solusi melalui mediasi. Sekian, terima kasih. Salam dari Lamongan untuk keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa.